Selamat datang kembali di perkuliahan manajemen pemasaran. Hari ini kita sudah masuk di pertemuan ketiga. Kita akan membahas dan mempelajari tentang segmentasi dan target pasar. Seperti kita ketahui, di dalam pemasaran itu kita mengenal ada istilah namanya SPP atau SPP, yaitu segmentasi, targeting, dan positioning. Hari ini kita akan membahas dua dari tiga, yaitu segmentasi dan target pasar. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan kepada seluruh mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan segmen pasar dan target pasar. Dan adapun bagian-bagian atau sasaran pembelajaran yang akan kita kupas pada hari ini adalah identifikasi segmen pasar, macam-macam pemasaran, segmentasi pasar berdasarkan pasar konsumen, dan juga variabel segmentasi utama, sistem segmentasi FAS atau psikografis, pemecahan segmentasi perilaku, dasar segmentasi pasar bisnis, serta penentuan target pasar. Kita akan melihat dulu macam-macam pasar. Di sini kita akan menjelaskan bahwa pasar itu dibedakan ada beberapa hal, yaitu dengan satu melakukan mengidentifikasi segmen pasar, di mana pada bagian ini akan dilakukan oleh perusahaan bagaimana mengidentifikasi segmen pasar. Yang jelas perusahaan tidak akan dapat berhubungan dengan semua pelanggannya, ya. Jadi perusahaan itu tidak bisa melayani secara langsung kepada konsumennya karena memang konsumen itu sangat luas dan sangat banyak. Kalau kita melihat misalnya satu produk gitu ya, produk itu yang akan dibutuhkan oleh konsumen, kita tidak bisa menemui satu persatu, kita tidak bisa berhubungan langsung, tetapi kita tahu bahwa produk tersebut banyak dibutuhkan dan menjadi kebutuhan pokok dari konsumen. Nah, di dalam hal ini perusahaan juga dapat membagi pasar atau mengidentifikasi bagaimana membagi pasar menjadi kelompok konsumen atau tersegmen sesuai dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Kita tahu misalnya produk sabun saja itu ada beberapa segmen, ya, sabun A, sabun B, sabun C itu memiliki segmen yang berbeda-beda. Nah, ini adalah mengidentifikasi kebutuhan dari konsumen untuk menentukan segmen pasar yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, dan berikutnya perusahaan harus mengidentifikasi segmen mana yang dapat dilayani secara efektif dan menguntungkan. Tentunya kita akan membuat atau perusahaan itu akan menentukan atau memilih segmen yang produktif atau segmen yang berpeluang yang efektif memang banyak menggunakan produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis atau macam-macam pasar. Yang pertama adalah pemasaran atau pemasaran massal, ya. Pemasaran massal itu adalah di mana satu produk untuk semua pembeli, ya. Perusahaan melakukan produksi dan melakukan distribusi serta melakukan promosi secara massal karena sifatnya dibutuhkan atau digunakan oleh banyak konsumen atau semua konsumen. Nah, yang berikutnya pasar massal sendiri juga dibedakan menjadi dua, pasar massal dan juga pasar populer. Ya, disebut populer karena pasar potensialnya sangat besar, tetapi biaya produksinya rendah dan harga konsumen itu terjangkau. Artinya memang produk-produk ini atau perusahaan itu sudah menyiapkan produk yang memang sangat potensial dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat atau pelanggan atau konsumen karena memang selain murah juga terjangkau. Nah, keadaan saat ini itu menjelaskan atau menginfokan bahwa keinginan konsumen itu semakin banyak dan membutuhkan segmentasi pasar. Jadi kalau perusahaan itu akan memproduksi suatu produk, itu tentunya juga melihat dari kebutuhan pasar atau segmentasi, sehingga perlu membuat segmen-segmen kelompok-kelompok atau masyarakat atau konsumen itu berdasarkan segmen yang terpilih sesuai dengan produk-produk yang akan didistribusikan kepada konsumen. Nah, berikutnya ada pemasaran segmen. Nah, pemasaran segmen itu adalah disebut juga atau bisa dikatakan sebagai pasar fleksibel pemasaran segmen. Kenapa? Karena solusinya disebut juga solusi telanjang, yaitu maksudnya berisi produk atau jasa yang dihargai semua anggota segmen. Artinya semua segmen itu, seluruh segmen yang ada itu
membutuhkan produk itu. Nah, kalau opsi terbuka, nah ini ada opsi itu ada pilihan terbuka, di mana produk itu hanya dihargai, hanya dibutuhkan beberapa anggota segmen saja. Artinya suatu produk itu tidak dibutuhkan oleh semua kelompok segmen tersebut. Nah, itu adalah yang disebut pemasaran pasar fleksibel, karena memang sebetulnya kalau pemasaran segmen ini memang produk itu ya spesifik kepada kelompok siapa, kepada segmen mana produk ini akan diterima. Nah, penentuan karakter segmen pasar yang pertama adalah preferensi homogen. Kalau dari katanya homogen, itu menyatakan bahwa ketika semua konsumen memiliki preferensi yang sama, jadi homogen itu sama. Konsumen itu memiliki persepsi, memiliki kebutuhan, memiliki atau ketergantungan terhadap produk yang sama. Terus berikutnya, kita juga bisa mengetahui atau perusahaan bisa mengukur atau menentukan karakter segmen pasarnya berdasarkan preferensi terdifusi. Terdifusi artinya konsumen memiliki preferensi yang bervariasi. Nah, ini seperti paparan yang di atas, yang opsi terbuka, di mana konsumen itu memiliki kebutuhan, memiliki keinginan yang berbeda-beda, dan bervariasi itu berbeda-beda. Banyak pilihan, banyak kebutuhan yang dia perlukan. Nah, berikutnya adalah preferensi kelompok. Nah, ini adalah di mana pemasaran segmen ini melihat karakter dari segmen pasar tersebut dengan preferensi yang sama. Ini berkelompok atau dalam kelompok-kelompok yang sama. Nah, berikutnya adalah masih tetap pemasaran segmen. Pemasaran segmen itu juga kita harus memperhatikan segmen pasar. Apa yang dimaksud dengan segmen pasar? Di sini menjelaskan bahwa segmen pasar adalah sekelompok pelanggan yang memiliki sekumpulan kebutuhan dan keinginan serupa. Jadi sekelompok segmen atau konsumen itu memiliki kebutuhan yang keinginan yang bersama atau serupa. Nah, itu adalah segmen pasarnya. Nah, kalau begitu tugas pemasarnya ngapain? Ya, yang jelas tugas pemasar bukan menciptakan suatu produk, tetapi mengidentifikasi dan memutuskan segmen mana yang dibidik. Nah, jadi ini kita menyampaikan bahwa perusahaan itu sudah memiliki produk. Nah, produk ini sebetulnya untuk segmen yang mana yang cocok atau segmen mana yang membutuhkan. Ya, jadi ada dua dalam berbisnis atau pemasaran itu ada dua. Ada yang baru menciptakan produk, ada yang sudah ada produk. Kalau sudah ada produk, berarti kita mengidentifikasi produk yang dihasilkan, baik produk barang atau jasa, itu cocok atau sesuai dengan segmen yang mana. Dan kita harus tahu dibidik ke level apa. Karena tidak semua produk yang kita produksi atau perusahaan hasilkan itu semua diminati atau menjadi kebutuhan seluruh segmen. Nah, keunggulannya dari pemasaran segmen ini, yang jelas bisa merancang atau memberi harga atau melepas dan menghantar produk jasa dengan lebih baik. Kenapa? Karena segmen pasarnya sudah terbidik, segmen pasarnya sudah jelas gitu ya. Misalnya produk pakaian yang mana dulu? Kalau misalnya pakaian muslim, gamis, nah itu berarti sasarnya ke kelompok mana yang disasar. Kalau misalnya kita punya produk lagi, tas branded, nah, misalnya brandnya internasional, yang original, ini siapa segmennya? Nah, itu sudah jelas. Nah, sehingga produk yang dihasilkan itu atau produk yang sudah diada itu otomatis pasti akan diterima oleh kelompok tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan bagaimana seorang pemasar atau perusahaan itu melakukan identifikasi terhadap produk yang sudah ada. Tetapi kalau misalnya kita baru membuat suatu produk, ya kita harus menentukan kebutuhan konsumen apa, sehingga produknya akan cocok dan bisa diterima. Nah, keunggulan yang lainnya adalah menyesuaikan program dan kegiatan pemasaran untuk mengalahkan pesaing. Jadi kalau kita sudah tahu sasaran segmen kita yang terbidik, kita juga bisa punya strategi lagi atau bagaimana kita bersaing dengan pesaing yang lainnya. Nah, ini kesempatan bagi tugas pemasar itu atau marketing di perusahaan itu melakukan hal tersebut. Selanjutnya, ada yang namanya pemasaran ceruk. Yang dimaksud pemasaran ceruk itu kalau kita membayangkan ceruk berarti kan ceruk itu khusus ya, adalah pelanggan yang lebih sempit, kelompok-kelompok yang sempit yang mencari bauran manfaat yang berbeda. Nah,
Kalau bisa dibilang bahwa ceruk itu merupakan subsegmen, bagian dari segmen itu sudah ada sekelompok segmen, tapi di dalamnya ada ceruk lagi. Ternyata ceruk itu adalah segmen atau subsegmen yang memang sedikit berbeda atau menarik ya, karena ceruk ini adalah orang yang memiliki level atau tingkat lebih tinggi dari konsumen biasa. Kenapa? Karena pelanggan bersedia membayar lebih. Misalnya ini biasanya diperuntukkan untuk produk-produk customize ya. Mereka memesan khusus, berani membayar mahal ya kan. Terus di sini juga terlihat bahwa dalam sisi perusahaan ukuran laba dan pertumbuhan itu potensial ya, tidak menarik pesaing lain karena ini customize biasanya tidak ada pesaing, artinya pun ada pesaingnya sudah juga menjadi level bukan menjadi target. Karena kelompok ceruk ini sedikit tetapi perlu diperhatikan dengan khusus karena mereka sangat membutuhkan produk-produk barang atau jasa yang mungkin lebih dari segmen yang lainnya. Ada keistimewaan, ada keunggulan lebih yang dibedakan dengan ke segmen lainnya. Nah, selain itu ceruk yang dianggap menarik dan menjadi peluang ya, karena keekonomisan tertentu melalui spesialisasi ya. Spesialisasi itu kita anggap sebagai customize. Jadi pesanan khusus atau produk khusus ya, yang mungkin pilihannya itu lebih spesifik ya, lebih personal. Nah, ada juga yang disebut dengan pemasaran lokal. Apa sih pemasaran lokal? Pemasaran lokal itu adalah pemasaran di mana sasaran yang disesuaikan khusus untuk kebutuhan dan keinginan pelanggan lokal. Jadi lokal itu lebih masuk ke wilayah ya, kelompok-kelompok wilayah memang pemasaran yang memang difokuskan untuk wilayah tertentu. Nah, ada juga yang disebut dengan pemasaran akar rumput. Apa sih yang dimaksud dengan pemasaran akar rumput? Yaitu kegiatan pemasaran untuk sedekat mungkin dan serelevan mungkin dengan pelanggan individu. Artinya ada pendekatan persuasif, pendekatan personal untuk mendapatkan respon dari konsumen sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Jadi kita bisa dibilang sedikit jemput bola ya, kita melakukan pendekatan khusus dengan pelanggan secara individu. Nah, kita membahas tentang pemasaran individual. Pemasaran individual itu adalah pemasaran satu-satu, person to person, pemasaran customize ya. Tadi saya bilang ini bisa dibilang semacam ceruk, tapi pemasaran ini lebih face to face, lebih person to person, di mana ada gerakan customizing-nya itu menyesuaikan menyesuaikan kebutuhan dengan memperdayakan konsumen, di mana konsumen diberikan kesempatan untuk bisa mendapatkan pelayanan khusus ya. Nah, di sini perusahaan juga berusaha merancang penawaran produk dan jasa sesuai dengan kebutuhannya. Jadi ini adalah bagaimana perusahaan fleksibel atau mengupayakan memenuhi apa yang menjadi tuntutan atau kebutuhan konsumen. Nah, perusahaan juga menyediakan platform dan peralatan di mana kemudian pelanggan juga bisa merancang produk mereka sendiri. Nah, ini adalah pemasaran individual. Nah, tapi juga tidak bisa dianggap berhasil atau tidak bisa dianggap sempurna karena memang memiliki kendala-kendala. Karena kalau individual itu banyak sekali yang dilayani, banyak sekali karakter yang berbeda, banyak sekali kebutuhan yang diinginkan, sehingga ada kendala-kendala yang saat dihadapi saat dilakukannya penyesuaian. Produk yang kompleks, ya produknya terlalu banyak, terus biayanya bervariasi sehingga butuh cost yang tinggi. Nah, sehingga ini yang menyebabkan konflik atau permasalahan kendala selama melakukan pemasaran individual. Nah, selain itu konsumen tidak tahu apa yang diinginkan. Nah, ini juga seringkali masih membuat bias ya, membingungkan. Terus kalau yang ini, kalau sudah person to person karena sudah pelayanannya khusus, maka tidak dapat membatalkan pesanan karena ini sudah customize ya. Jadi pemasaran individual itu termasuk pemasaran customize sehingga tidak ada pembatalan tidak ada pembatalan pesanan, sehingga sudah diperbaiki nilai penjualannya memang kecil karena kan peminatnya juga terbatas, peminatnya juga berbeda-beda, tidak bisa dilakukan atau dilakukan menghasilkan produk secara massal. Nah, sekarang kita akan melihat dasar segmentasi pasar konsumen. Yang jelas kita harus memperhatikan dasarnya apa saja. Ada segmentasi geografis. Geografis itu kita lihat dari bisa wilayah ya,
Ada demografis itu melihat dari pendapatan, usia, jenis kelamin, generasi, kelas sosial, dan sebagainya. Kalau geografis lebih ke wilayah. Terus kita juga memperhatikan pasar konsumen itu dibedakan segmentasi psikografis ya. Jadi sekali lagi pemetaan atau segmentasi itu dibedakan menjadi 4, segmentasi geografis, segmentasi demografis, segmentasi psikografis. Kalau geografis itu lebih banyak ke gaya hidup ya, lebih ke kebutuhan atau kelompok-kelompok yang lebih ke kesenangan gaya hidup ya. Atau kadang bisa disebut semacam hedonis gitu, kelompok yang memang mencari kesenangan ya, kebutuhan untuk kepuasan dari hal personal secara individu ya, psikografis. Nah, terus ada juga segmentasi perilaku berdasarkan atas perilaku konsumen. Perilaku ya berarti apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan oleh konsumen. Itulah dasar segmentasi pasar konsumen. Nah, kita lihat di sini ada variabel segmentasi utama bagi pasar konsumen. Itu ada beberapa ya. Wilayah geografis. Nah, ini karena sifatnya internasional. Jadi kita akan melihat geografis itu bisa lihat dari Asia Tenggara, ya, Atlantik Selatan, Middle Atlantik dan sebagainya. Dan ini juga bisa melihat dari lihat variabel segmentasi itu juga diperhatikan ukuran kota atau metro. Ini akan mempengaruhi pendapatan ya, mempengaruhi pendapatan di kota atau di desa atau di metropolitan itu akan memiliki pendapatan yang berbeda. Terus kita juga akan melihat dari kepadatan. Nah, segmentasi kalau kita lihat mana yang akan produktif, akan lebih efektif menjadi segmen yang dibidik itu biasanya akan diperhatikan juga di mana dia tinggal, di mana dia berada gitu. Apakah di pinggiran, apakah di tengah kota atau di desa, itu akan mempengaruhi perusahaan, mempengaruhi juga segmentasi daya beli terhadap suatu produk atau keinginan suatu produk. Iklimnya seperti apa, ya kan? Karena setiap wilayah itu atau setiap negara memiliki iklim berbeda dan itu juga mempengaruhi pola variabel segmentasi. Nah, usia demografisnya diperhatikan, ada ukuran keluarga, siklus hidup. Nah, ini berpengaruh semua terhadap segmentasi. Ada jenis kelamin ya, berarti ini kalau sudah jenis kelamin, usia, ukuran keluarga itu sudah masuk demografi ya. Pendidikan pekerjaan, ini ada ras, ya, generasi, kebangsaan. Nah, ini sudah masuknya ke bagian wilayah sampai kepada kelas sosial, ini sudah masuk kepada kelompok demografi dan geografis. Nah, begitu masuk kita ke gaya hidup psikografis, ini masuknya lebih memperhatikan kepribadian konsumen itu sendiri, perilaku terhadap kejadian, ya, manfaat, status pengguna. Jadi memang levelnya yang tadi saya sampaikan bahwa untuk psikografis ini lebih kepada personal yang semacam hedonis ya, yaitu di mana kelompok konsumen itu lebih ke arah gaya hidup kesenangan. Nah, ini di sini akhirnya muncullah sistem segmentasi FALS atau psikografis, di mana jaringan FALS itu kita lihat di sini ada motivasi utama, ada penembung dan sumber daya motivasi tinggi. Artinya bahwa dalam segmentasi psikografis itu biasanya akan melihat idealisme seseorang ya, akan melihat bagaimana segmentasi yang berdasarkan gaya hidup itu bisa terpenuhi, ya, bisa ada, itu karena ada beberapa sistem yang harus kita lihat. Ini ada idealisme, ada pencapaian, ada ekspresi diri. Tadi saya singgung sedikit bahwa psikografi itu lebih kepada kesenangan, lebih gaya hidup ya. Di sini makanya muncul ada ekspresi diri, sumber daya tinggi, inovasi tinggi. Karena ada idealisme dari kelompok tersebut untuk bisa memenuhi gaya hidupnya ya. Di sini ada kelompok-kelompok atau dalam sistem segmentasi psikografis itu biasanya cirinya dicirikan oleh konsumen-konsumen yang memang berpendidikan tinggi, bagus, memiliki idealisme, dia salah satunya adalah pemikir, artinya dia juga memiliki nalar atau knowledge yang tinggi, dan juga ada achiever, memiliki target, pekerja keras, orang yang mengalami atau memiliki pengalaman, dan juga makers dari mana. Nah, psikografis ini biasanya dia akan bertahan kalau memang dia selalu bisa memenuhi ini.
idealismenya, pencapaian efisiensinya bisa tercapai. Tapi kalau misalnya tidak bisa tercapai, ya biasanya itu akan menyebabkan sumber dayanya rendah dan inovasinya juga rendah. Nah, ini jaringan fals di mana untuk bisa bertahan hidup orang perlu apa? Perlu berjuang, perlu bekerja keras, perlu pencapaian. Tetapi untuk setelah apa yang dilakukan, nah tentunya butuh ekspresi atau eksploitasi diri kepada hal-hal yang mereka inginkan. Nah, ini ekspresi dirinya di sini. Nah, ini kita lanjut lagi kepada pemecahan segmentasi perilaku. Nah, yang terakhir itu adalah segmentasi perilaku. Kita akan melihat di sini, kita akan melihat secara grafik di sini atau tabel di sini, pasar sasarannya itu di lapangan itu terbukti bahwa ada pasar sasaran yang memang banyak kelompok segmen yang tidak sadar atau sudah sadar. Nah, artinya kalau tidak sadar ya mereka bukan segmen dari perusahaan ya, bukan menjadi target atau segmen yang dibidik, tetapi dia diabaikan. Tetapi pada saat segmen itu dianggap sebagai segmen perilaku itu setelah seseorang atau konsumen itu merasa sadar akan kebutuhan, akan suatu produk, mereka pasti akan melakukan dua pilihan, mencoba atau tidak mencoba. Nah, di sini kalau tidak mencoba tentunya ya mereka tidak memiliki pengalaman, tidak mendapatkan hal-hal dan mereka mencoba sebagai konsumen yang netral. Nah, tapi kalau misalnya mencoba nanti akan ada respon bagaimana dia terhadap produk itu, perilakunya apa. Jadi kalau misalnya kelompok perilaku ini, segmen perilaku ini tidak puas, ya tentunya pasti akan ada respon, dia akan menolak, tidak lagi menggunakan atau membeli produk tersebut. Tetapi kalau misalnya si konsumen ini puas, maka perubahan perilakunya yang akan terus mengulangi menjadi loyalitas, ya kan? Terus dan akan loyal terhadap merek tersebut atau tetap setia menggunakan produk tersebut. Tapi kalau misalnya kelompok dari segmentasi perilaku ini tidak melakukan, tidak memenuhi dan tidak membeli produk tersebut atau tidak peduli dengan suatu produk, ya tentunya dia akan berpersepsi negatif atau tidak bagus terhadap produk yang diinginkan. Nah, atau bersifat netral, jadi tidak berpihak karena memang dia tidak mencoba atau tidak menggunakan produk tersebut. Nah, ini adalah pemecahan segmentasi perilaku. Nah, berikutnya kita akan lihat dasar segmentasi pasar bisnis. Ya, seperti yang dijelaskan, lagi-lagi dasar segmentasi itu dipengaruhi oleh faktor demografis. Nah, demografis itu kita lihat industri mana yang harus kita layani, ukuran perusahaannya seperti apa. Terus di sini ada variabel operasinya, ya, untuk membidik suatu segmen pasar bisnis itu juga ada faktor-faktor atau variabel yang menjadi pendukungnya, yaitu teknologi, status pengguna dan non pengguna, dan kapabilitas pelanggan. Pendekatan pembelian, ada organisasi fungsi pembelian, ada faktor situasional. Situasional berarti melihat kondisi, keadaan yang memang terjadi di lapangan. Jadi apakah ini menjadi suatu yang urgensi sehingga perusahaan harus melakukan pelayanan atau melakukan penjualan terhadap produk-produk itu secara cepat dan mendadak. Nah, itu kita melihat bahwa segmen pasar bisnis itu banyak sekali faktor-faktornya. Kadang produk itu diproduksi karena kebutuhan yang mendesak, kadang juga memang kebutuhan rutin, kadang juga karena memang menjadi pengganti seperti saat ini ya, ada isu atau fenomena di lapangan tentang kelangkaan minyak, ya kan? Itu kan menjadi faktor urgensi. Jadinya bagaimana perusahaan bisa melayani konsumen atau mengirimkan produk itu secara cepat dan memang dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu juga melihat segmentasi pasar bisnis itu, dalam bisnis itu perlu memperhatikan karakteristik personal atau konsumen secara pribadi. Ya, ini contohnya kita harus mengenal pembelinya atau penjual. Kalau misalnya mungkin secara konvensional kita mengenal pasar ya, di dalam pasar itu kita akan di situ ada pertemuan antara penjual dan pembeli dan dalamnya terjadi transaksi. Nah, dari situ kita akan mengenal karakter pembeli itu seperti apa, karakter penjual seperti apa gitu.
Terus juga karakter pribadi itu juga salah satunya adalah bahwa konsumen itu juga harus tahu resiko dan juga perusahaan juga tahu konsekuensinya seperti apa. Nah, karakter pribadi yang lainnya adalah kita bisa melihat dasar segmentasi pasar bisnis, kita kan bisa melihat segmentasi mana yang loyal, konsumen seperti apa yang akan menjadi bidikan, segmen bidikan yang memang akan meloyalkan atau loyal terhadap suatu produk atau terhadap perusahaan tersebut. Nah, berikutnya di sini penentuan target pasar ya. Setelah mengidentifikasi peluang segmen pasar, maka biasanya perusahaan memutuskan berapa banyak dan segmen mana yang disasar atau yang dibidik. Nah, ada 7 ya, ada 7 di sini penentuan target pasarnya itu. Yang pertama, perusahaan bisa melalui identifikasi tersebut, perusahaan bisa menentukan segmentasi berdasarkan kebutuhan. Terus berdasarkan identifikasi segmentasi, terus daya tarik dari segmentasi itu apa saja, terus profitabilitasnya segmen seperti apa, terus positioning segmennya seperti apa, terus ada juga melakukan tes kesamaan, asik tes segmen, dan juga strategi bauran pemasarannya itu apa yang dilakukan kalau kita sudah menentukan segmen atau produk yang akan didistribusikan ke pasar. Di sini kita akan lihat di sini ya bagaimana ada kelompok-kelompok segmen yang dibagi lagi karena kebutuhan ya, pelanggan itu dikelompok-kelompokkan berdasarkan kebutuhan yang serupa, yang sama. Terus kita di sini juga untuk setiap segmen itu dilihat kebutuhannya apa, diidentifikasi kembali kebutuhannya apa. Terus daya tarik segmen itu terhadap suatu produk itu seperti apa. Ya, ini memang sangat menentukan keberlangsungan suatu bisnis itu, keberlangsungan suatu hubungan antara perusahaan dengan kelompok atau bagaimana perusahaan memenuhi kebutuhan segmentasi pasarnya itu seperti apa. Nah, ini bisa menjadi dasarnya ya. Ini sangat penting sekali bagi perusahaan yang akan memproduksi atau bagaimana dia mencari atau menetapkan segmen pasar yang tepat atas produk yang dihasilkan. Nah, segmentasi itu dikatakan efektif ya. Segmentasi itu ya kelompok orang yang menginginkan atau memiliki kebutuhan ya sesuai dengan produk yang diinginkan itu tentunya harus bisa terukur ya. Terukur itu artinya bisa dievaluasi, bisa diukur berapa segmentasinya per periode dan sebagainya. Terus substansional, artinya substansional itu bahwa segmen itu juga memang kelompok segmen itu memang benar-benar kelompok yang terpilih yang memang membutuhkan atau memerlukan produk tersebut atau memang memiliki kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan sesuai dengan harapan konsumen atau segmentasinya itu. Terus juga dapat diakses, artinya gini, jadi kalau perusahaan itu tidak bisa mengakses segmennya, segmen pasarnya, maka akan ada kesulitan bagi perusahaan untuk mendistribusikan produk atau barang atau jasa yang dihasilkan. Maka perlu bahwa segmentasi itu akan efektif kalau memang mudah diakses dan juga dapat didiferensiasi, artinya akan membedakan segmen satu dan segmen selanjutnya. Selain itu, yang terakhir dapat ditindaklanjuti. Maksudnya dari tindak lanjut ini artinya kita harus kembali lagi ke segmen pasar, bahwa kebutuhan segmen pasar itu berbeda-beda, bisa berubah, ya kan? Terus bagaimana meningkatkan memenuhi kebutuhan segmen tersebut agar segmen tersebut bisa loyal, maka ada perlu tindak lanjut. Salah satunya adalah inovasi. Jadi segmentasi itu akan efektif bila dapat ditindaklanjuti dan bisa dilakukan inovasi untuk memenuhi segmen tersebut. Nah, ini dan bagaimana perusahaan melakukan atau mengevaluasi serta memilih segmen pasarnya? Nah, ini. Jadi perlu konsentrasi segmen tunggal, melakukan spesialisasi selektif ya. Ini kalau spesialisasi berarti kita sudah fokus kepada customized produk ya, mendiversifikasikan risiko perusahaan, terus spesialisasi produk ya, ini sama spesialisasi selektif itu banyaklah, itu lebih untuk internal perusahaan, tapi spesialisasi produk itu artinya produk tertentu yang dijual beberapa segmen, lebih fokus ya, lebih khusus. Ada spesialisasi pasar,
Spesialisasi pasar itu adalah perusahaan berkonsentrasi melayani kelompok segmen tertentu. Jadi sudah jelas segmennya. Misalnya otomotif itu sasarannya siapa. Terus kalau misalnya makanan itu biasanya segmennya siapa. Terus kalau misalnya kita manufaktur yang bergerak di bidang metal, steel atau besi atau logam itu siapa sasarnya. Misalnya B2B atau B2C dan itu kan bisa dilakukan gitu. Kalau B2B itu artinya bisnis itu antar perusahaan atau antar organisasi, kalau B2C itu bisnis kepada konsumen langsung gitu kan. Terus cakupan pasar penuh, di mana perusahaan memenuhi semua kelompok. Nah ini kalau pasaran spesialisasi itu lebih khusus ya, kelompok tertentu, tapi kalau cakupan pasar penuh berarti segmennya itu adalah semua kelompok yang harus diukur atau dievaluasi, ya kan? Nah, ini kita bisa lihat di sini gambarnya. Ya, segmen tunggal, ada spesialisasi selektif, spesialisasi produk, ada spesialisasi pasar, dan juga cakupan pasar penuh. Nah, kalau penuh itu semuanya merata. Kalau spesialisasi pasar, ya berarti berkonsentrasi pada kelompok tertentu tidak terpencar. Ini bisa kita lihat di sini gambarnya ya, kita bisa cocokkan dengan gambarnya. Kalau produk berarti produk tertentu yang dijual beberapa segmen. Produknya sama, tapi dijual untuk beberapa segmen. Ini adalah rencana invasi segmen per segmen. Ya, ini rencana invasi itu apa sih? Nah, ini adalah tambahan evaluasi. Dari hasil evaluasi itu maka bisa dilakukan invasi. Nah, invasi itu yaitu adalah biasanya terbentur pasar yang tertutup ya, memerlukan pendekatan mega pemasaran. Jadi ada benturan, ada masalah dalam proses pemasaran, maka perlu pendekatan namanya mega pemasaran secara besar-besaran, secara global, dibutuhkan strategi. Di sini kalau pertimbangan dari evaluasi itu, maka ada strategi yang harus dilakukan oleh perusahaan, yaitu melakukan mega pasar ya, di mana ini menyangkut keberlanjutan dari perusahaan itu, maka perlu adanya koordinasi, strategi, terus keahlian ekonomi, harus memperhatikan dari sisi ekonomi, diperhatikan dari sisi politik, dan juga humas. Nah, ini kan akan banyak dibedakan seperti ini, ada kelompok pelanggan, misalnya ini berbicara tentang pesawat terbang, kereta, dan truk transportasi. Nah, bagaimana ini bisa dilakukan invasi? Ya tentunya akan ada ini koordinasi strategis dengan ahli dan sebagainya, bagaimana melanjutkan atau keberlanjutan dari perusahaan tersebut bisa tetap bertahan. Nah, bagaimana mengoptimalkan atau bagaimana variasi produk yang harus dihasilkan, ya kan? Ini perlu inovasi. Ada semacam pengembangan seperti itu. Baik, dari paparan yang tadi disampaikan, supaya kita tidak bertanya-tanya, supaya kita tidak hanya belajar tentang teori, ini ada tugas bagaimana Anda mencari artikel jurnal tentang segmentasi, bebas jurnalnya, mau kuantitatif, kualitatif, tentang segmentasi yang membahas tentang segmentasi. Ya, silakan setiap mahasiswa mencari dan membaca serta membuat summary yang dikirim di e-kampus dalam bentuk PDF. Mohon diperhatikan auditnya. Dengan demikian pertemuan untuk ketiga kita akhiri dan kita akan bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. See you for the next time.